أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua. Semoga setiap nikmat yang masih kita nikmati, ya insyaallah mudah-mudahan Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat itu semua menjadikan kita hamba yang semakin dekat dengan Allah dari waktu ke waktu seiring umur kita yang semakin menua. Kematian adalah sesuatu yang pasti, dan mudah-mudahan ketika kita menyongsong kematian kita berada dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semua sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dari Baitur Rahman dan RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan membahas arba'un rakaiz litajidil muslim. Ada 4 prinsip yang sepatutnya dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, seorang pedagang, seorang investor, seorang wirausaha. 4 sifat ini yang akan mengantarkan kebaikan bagi dirinya di dunia dan juga di akhirat. Ruwiyal Imam Ahmad fi musnadihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya min hadis Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara, ada 4 hal. Jika Anda memilikinya, maka dia tidak akan mendapatkan kerugian di dunia yang terluput dari dirinya. Ada 4 hal yang apabila dia memilikinya, maka dia tidak akan merugikan Anda dalam berbagai urusan dunia. Yang pertama adalah hifdzul amanah, menjaga amanah, wasidqul hadis, jujur dalam ucapan. Yang ketiga wa husnul khaliqah, yaitu baik dalam akhlaknya, wa iffatun fi tu'mah. Yang keempat adalah menjaga dirinya dalam perihal makanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini merupakan perkara yang penting bagi seseorang muslim dalam berhubungan dengan masalah dunia. Ini adalah hadis yang penting yang sepatutnya kita fahami dan menjadi karakter kita bagi seorang muslim, khususnya ketika dia berusaha, berdagang ataupun melakukan berbagai aktivitas untuk mencari dan mengembangkan harta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada 4 hal ini, maka dia tidak perlu khawatir dengan perkara dunia. Misalnya, ada keuntungan yang sudah dia jangkakan, karena kejujurannya keuntungan itu hilang. Karena dia tidak mau menipu. Misalnya dia melakukan transaksi, ketika dia tanya tentang kondisi satu barang atau sebuah produk, dia menyatakan apa adanya. Karena kenapa? Saya adalah pribadi yang jujur. Karena kejujurannya, ternyata kemudian barang itu tidak laku, sehingga kemudian membuat dia tidak mendapatkan keuntungan baik dalam jumlah sederhana ataupun dalam jumlah yang besar. Maka kata Rasulullah, perkara ini tidak akan merugikan dia di atas dunia ini, karena sumber rezeki itu adalah Allah. Allah punya cara untuk mendatangkan rezeki kepada dirinya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak perlu merasa takut ataupun kita tidak akan merugi dalam urusan dunia ini yang luput dari kita apabila kita mempunyai 4 hal ini. Nah, ini yang akan kita bahas secara cepat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Ini menjadi pemahaman dan menjadi karakter kepribadian kita. Faqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fala 'alaika ma fataka minad dunya ya'uddu dhamanan litajir ay fala ta'sa 'ala ma fata minar ribhi wa in kabura wala ta'sa fa innaka fi khairin wa ghanimatin hatta wa in fataka hadzal mal walakal 'audul mubarak min Allah wa li hadza yanbaghi 'ala kulli ma yuqdimu 'ala tijaratin ay yantabihu li hadzal asasi arba' 'azimah wa an takuna sabitatun 'indahu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang artinya fala 'alaika ma fataka minad dunya, bahwa tidak akan merugi Anda urusan dunia yang terluput dari Anda. Ini adalah sebuah ya'uddu dhamanan litajir. Ini jaminan bagi seorang pedagang. Artinya jangan kemudian Anda berputus asa atas keuntungan yang terluput. Fala ta'sa 'ala ma fataka minad ribh. Jadi jangan, wah, gara-gara saya jujur, gara-gara saya mengatakan apa adanya, maka untung saya hilang. Maka jangan Anda merasa putus asa terhadap keuntungan, walaupun keuntungan itu besar. Fa innaka fi khairin, karena sesungguhnya Anda berada dalam kebaikan meskipun keuntungan itu hilang dari Anda, karena Rasulullah SAW telah menyaminnya. Oleh karena itu setiap orang walihada yang bagi ala kulli ma yuqdimu ala tijarah. Oleh karena itu setiap orang yang masuk dalam proses dunia perdagangan, maka dia harus memperhatikan 4 hal ini untuk meneguhkan dirinya. Yang pertama, hifdzul amanah, ai huwa amin fi ta'amulatihi, la yaghish wa la yakhda' wa la yamkur, amin fi hifdzi huquqin nas wa fi i'adati amwalihim. Prinsip yang pertama adalah menjaga amanah. Menjaga amanah artinya seorang itu harus amanah dalam muamalahnya, tidak curang ataupun memperdayakan orang ataupun menipu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita buka sejarah, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perdagangan. Rasulullah itu umur dagangnya lebih lama dibandingkan umur kenabian. Kalau umur kenabian Rasulullah SAW itu, Rasulullah diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun, meninggal dunia pada umur 62 tahun. Maka umur kenabian itu sekitar 22 tahun. Sedangkan umur bisnisnya Rasulullah itu 28 tahun. Beliau mulai berdagang itu pada umur 12 tahun, itu berhenti ketika beliau diangkat menjadi nabi. Kalau kita mengikuti buku teori Rich Man and Poor Dad and Rich Man and Poor Robert T. Kiyosaki itu, ya, nasihat ayah Rich Man and saya lupa nama judul bukunya, ya, Rich Dad and Poor Dad. Ya, Rich Dad and Poor Dad. Itu Rasulullah dimulai sejak dia menjadi employee, bekerja, sampai kemudian dia menjadi owner. Kapan dia menjadi owner? Ketika dia menikah dengan Khadijah. Awalnya Rasulullah berdagang, kemudian beliau mulai mendapatkan titipan amanah investasi. Khadijah memberikan dana investasi kepada beliau, maka terjadilah prinsip mudharabah. Jadi prinsip mudharabah yang hari ini dipraktekkan dalam kegiatan bank syariah, itulah akad yang ada sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Khadijah menitipkan barangnya kepada Rasulullah, kepada Muhammad pada waktu itu belum menjadi Rasul. Lalu kemudian Muhammad melakukan investasi, memutarnya dalam bentuk perdagangan. Keuntungannya dibagi 2, modalnya dikembalikan kepada Khadijah. Apa kata kunci sukses Rasulullah SAW berdagang sehingga kemudian beliau menjadi orang yang mempunyai perusahaan dan orang bekerja untuk beliau? Itu adalah amanah. Maka Rasulullah sejak kecil sudah dikenal sebagai Al-Amin. Maka ketika kita memperingati maulid seperti ini, maka sepatutnya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Makin banyak kita makan maulid, makin amanah. Jangan sampai banyak kali makan maulid, makin khianat kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW ketika berdagang,
itu mengatakan apa adanya terhadap barang dagangannya. Malah dalam beberapa riwayat kita dapatkan pola dagang Rasulullah itu adalah beliau menjelaskan dagangan tersebut lalu kemudian menentukan tingkat keuntungan oleh si pembeli. Jadi Rasulullah mengatakan, ini barang ini modal saya sekian, keuntungan silakan Anda berikan. Ini salah satu pola yang dikembangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amanah ini, jemaah ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat penting yang itu kemudian menimbulkan kepercayaan dari konsumen, sehingga orang mungkin harga kita boleh jadi lebih mahal, tapi dia sangat yakin bahwa barang yang dia beli itu sesuai dengan ekspektasi dia. Ada orang beli barang, dia menganggap barang ini sudah bagus, tapi ternyata dicederai. Karena kenapa? Ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh si penjual. Akhirnya tanpa terasa barang itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Besok dia tidak akan kembali lagi kepada kita. Mungkin dia tidak komplain pada waktu itu, cuman dia sedih saja. Tapi apakah kemudian dia akan balik lagi? Tidak, Pak, selamat tinggal. Tapi ketika kita sebagai seorang pedagang yang amanah, yang jujur, maka kita akan mendapatkan nasabah, konsumen yang loyal terhadap kita, walaupun mungkin harganya lebih mahal. Kenapa? Saya mendapatkan kenyamanan dan kepastian dari apa yang saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam ucapan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang perkara yang berat. Karena ketika kita terlibat dalam investasi ataupun dalam perdagangan, dalam bisnis, sangat sulit kalau kita kemudian misalnya mengatakan ini produk ini punya kelemahan, Pak. Mungkin kita akan mengatakan produk ini paling bagus, tidak ada di tempat lain kecuali di tempat saya. Padahal pas dia masuk ke toko sebelah, ada yang lebih bagus diberikan itu dengan harga yang sama. Nah, di sini kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah berbohong ketika kita melakukan transaksi jual beli, khususnya para pedagang. Jadilah pribadi yang jujur dalam ucapan. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian berdusta, karena dusta akan menyeret kepada keburukan dan keburukan akan menyerumuskan kepada neraka. Seseorang yang tidak jujur, seseorang yang tidak amanah, seseorang yang menipu, biasanya dia akan menipu untuk perkara berikutnya. Jadi sekali menipu, dia akan menipu lagi untuk menutup perkara tipuan yang pertama. Jadi dia akan melakukan tipuan demi tipuan, dan ini yang kemudian akan mengantarkan dia kepada neraka jahanam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nomor 2, kalau kita ingin tidak ada kerugian di dunia, kita mendulang kebaikan di dunia dan di akhirat, maka jangan pernah berbohong ketika kita berdagang. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pesona akhlak Rasulullah itu membuat semua orang ketika berada di samping beliau begitu nyaman. Sehingga Rasulullah SAW bukan hanya berdagang dengan muslim, non muslim pun, Yahudi pun berdagang dengan beliau. Kenapa? Karena tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah, pesona akhlak Rasulullah membuat dia tertarik untuk menjadi muslim. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sepatutnya kemudian menjadi bingkai daripada kehidupan kita. Bagaimana kita menghiasi setiap aktivitas kita, siapapun dia, maka tunjukkan muslim itu punya akhlak yang tinggi, menghormati sesama, menghargai, tidak merendahkan orang. Bukan karena jabatan yang tinggi dia membuli orang yang lebih rendah, karena kita tidak pernah tahu siapa di antara orang yang berhadapan dengan kita yang itu kedudukannya lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kedudukannya di depan manusia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
jangan sampai kadang-kadang kalau kita lihat dari video-video yang dikirim di media sosial, misalnya ada seorang yang punya mobil mewah, kayak gitu kan, kemudian dia merendahkan seorang tukang sapu di jalan. Ternyata tukang sapu di jalan ini mempunyai anak yang lebih kaya dibandingkan orang yang merendahkan dia. Itu ada beberapa video-video yang berkembang. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga seorang yang merendahkan pekerjanya. Ternyata pekerjanya ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang yang dia menyamar sebagai seorang pekerja rendahan, tapi dia adalah pemilik perusahaan untuk melihat manajernya atau supervisornya bekerja secara baik ataupun tidak. Nah, sebenarnya bagi seorang muslim, dia tidak ada hubungan dengan siapapun, dengan manusia di atas dunia ini, karena menghiasi dirinya dengan akhlak itu adalah tuntutan kita sebagai seorang muslim. Maka nanti kalau kita lihat pilar daripada pilar Islam itu, maka di situ kita akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Apabila muslim yang sujudnya begitu panjang, tapi kemudian ketika dia memperlakukan istri dan anak-anaknya kasar di rumah tangga, dia bukan muslim yang baik. Kalau dengan orang terdekatnya saja dia tidak bisa berbuat baik, bagaimana kemudian dengan orang masyarakat yang ada di sekitarnya? Maka seorang muslim harus menunjukkan ketinggian akhlak untuk menjadikan dirinya sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khaliqah adalah bahagian yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, iffatun fi tu'mah, menjaga diri dalam makanan. Jangan semua makanan dimakan. Jangan semua makanan dibawa pulang. Seorang muslim itu akan bertanya dengan sangat sederhana, apakah makanan ini halal atau tidak? Apakah uang yang diberikan kepada saya ini halal ataupun tidak? Karena ingat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang masuk ke dalam perut kita apabila berasal dari sumber yang haram, itu pertama sekali yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita kalau bersumber dari pendapatan haram atau makanan haram, maka ibadah kita tidak akan diterima selama 40 hari. Yang ketiga, apabila makanan haram menghiasi kehidupan kita, maka doa kita tidak akan pernah mustajabah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kemudian merangkai ibadah kita dalam berbisnis, dalam melakukan transaksi perdagangan, maka insya Allah kalau kemudian keuntungan itu lari dari kita, kita tidak akan pernah merugi, karena Rasulullah telah menyatakan tidak akan pernah rugi bagi mereka yang melakukan 4 hal. Yang pertama adalah jujur, yang kedua menjaga amanah, yang ketiga menghiasi akhlak dalam setiap rangkaian kegiatan bisnis yang ia lakukan, lalu kemudian dia menjaga diri dari makanan yang sumbernya tidak jelas. Menjaga diri dari makanan yang sumbernya tidak jelas menyebabkan ibadahnya diterima. Dia berhati-hati dalam makanan, membuat vitalitas dia tetap terjaga. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan arba' raka'is litajil muslim, 4 prinsip seorang pedagang muslim itu menjadi karakter kepribadian kita dalam mencari harta, mengembangkan harta di atas dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
سلام